Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan VLAN pada jaringan komputer. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan Anda membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Walaupun perangkat berada pada switch yang sama, mereka bisa dibagi menjadi kelompok jaringan berbeda seolah-olah menggunakan switch yang berbeda. Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami, saya telah membuat ilustrasi mengenai cara kerja dari VLAN ini. Coba teman-teman bayangkan sebuah gedung kantor atau gedung perkantoran. Gedung kantor ini nantinya akan memiliki beberapa komputer, yang mana komputer-komputer ini akan terbagi menjadi beberapa departemen, yaitu departemen A, B, dan C. Setiap departemen akan dipresentasikan dengan warna komputer yang berbeda. Untuk departemen A, nantinya akan berwarna biru, departemen B berwarna coklat, dan yang terakhir departemen C berwarna kuning. Kemudian, kantor ini akan memiliki sebuah switch yang menghubungkan seluruh komputer yang ada pada gedung ini. Misalkan departemen A ingin mengirimkan sebuah broadcast kepada departemen A yang berada pada lantai bawah. Ketika departemen A mengirimkan broadcast ini, maka pesan broadcast tersebut akan tersampaikan kepada seluruh komputer yang terhubung pada switch. Yang mana hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah seperti keamanan, karena broadcast yang dikirimkan dapat dilihat oleh departemen lain yang mana memiliki kepentingan berbeda dengan departemen A. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi terganggu. Maka, untuk mengatasi masalah ini, perlu ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan VLAN, yaitu membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana implementasi VLAN ini. Yang pertama perlu kita lakukan, kita harus membuat VLAN untuk masing-masing departemen. Yang pertama, kita akan mengatur beberapa port dan menghubungkannya untuk digunakan departemen C. Beberapa port ini nantinya akan kita beri nama VLAN 10, yaitu untuk departemen C. Kemudian di sini ada departemen A. Kita kembali membuat satu set port yang nantinya akan digunakan oleh departemen A yang kita beri nama VLAN 20. Dan yang terakhir, kita akan membuat satu set port lagi untuk digunakan oleh departemen B yang kita beri nama dengan VLAN 30. Setelah pengimplementasian VLAN tadi, maka lalu lintas yang terdapat pada kantor tersebut menjadi lebih baik, lebih terstruktur, dan tertata dengan jelas. Ketika departemen A ingin mengirimkan broadcast kepada departemen A yang berada pada lantai bawah, kini broadcast tersebut hanya diterima atau tersampaikan kepada departemen A saja. Departemen yang berbeda di luar VLAN yang sama dengan departemen A tidak dapat melihat atau menerima broadcast tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk departemen lainnya. Setiap kali sebuah departemen mengirimkan broadcast, paket tersebut hanya akan diteruskan dan dapat dilihat oleh perangkat yang berada dalam departemen atau VLAN yang sama. Dengan begini, maka masalah jaringan tadi dapat diatasi dengan menggunakan VLAN. Lalu sebenarnya selain dengan menggunakan VLAN,
Terdapat juga solusi lain, yaitu dengan menambahkan perangkat seperti switch untuk masing-masing departemen. Namun, penggunaan cara ini tentunya akan memakan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, VLAN menjadi pilihan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kantor tadi. Nah, yang terakhir adalah manfaat penggunaan VLAN itu sendiri. Yang pertama, kegunaan VLAN ini adalah memisahkan jaringan tanpa perlu perangkat fisik tambahan. VLAN memungkinkan satu switch fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis. Tanpa VLAN, maka kita butuh banyak switch untuk memisahkan jaringan. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan keamanan. Dengan memisahkan departemen ke VLAN yang berbeda, data tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Kemudian yang ketiga itu, manfaatnya adalah mengurangi broadcast domain. Tanpa VLAN, semua perangkat berada dalam satu broadcast domain. Dengan VLAN, broadcast dibatasi hanya dalam satu VLAN yang mana lebih efisien. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja jaringan. Karena broadcast lebih kecil, maka trafiknya akan menjadi lebih sedikit, yang mana mengakibatkan jaringan menjadi lebih responsif. Kemudian, yang kelima adalah mempermudah manajemen jaringan. Admin bisa mengatur jaringan berdasarkan fungsi, bukan lokasi fisik. Yang terakhir itu adalah menghemat biaya. VLAN dapat mengurangi kebutuhan hardware tambahan seperti switch atau router yang mana memiliki biaya yang sangat mahal ketika kita ingin menerapkannya pada sebuah perkantoran. Mungkin sekian penjelasan VLAN dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.